Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang berbahagia. Di dalam kesempatan kali ini kita akan kembali berlatih soal-soal P3K materi kompetensi teknis pedagogi. Jumlah soalnya 20 nomor dan seperti biasa Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban, kemudian di akhir video bisa mengecek berapa jumlah pertanyaan yang bisa dijawab dengan benar. Langsung saja ke soal yang pertama. Kegiatan awal pembelajaran sangat menentukan keberhasilan proses KBM. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan mental siswa sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru kecuali A. Membangkitkan motivasi dan perhatian siswa, B. Memberitahukan tujuan pembelajaran atau garis besar materi yang akan dipelajari, C. Membuat kaitan, D. Memeriksa kelengkapan seragam dan kebersihan kelas. 5 detik untuk menjawab soal ini. Jawabannya adalah D. Memeriksa kelengkapan seragam dan kebersihan kelas. Lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Guru merancang pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Proses pembelajaran semacam ini menggunakan pendekatan titik-titik. A. Project based learning, B. Problem based learning, C. Cooperative learning, D. Inquiry. Jawabannya adalah C. Cooperative learning. Soal berikutnya nomor 3. Dimensi proses kognitif yang dapat mengukur high order thinking skills atau HOTS adalah A. Mengingat, memahami, menerapkan, B. Menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, C. Memahami, mengevaluasi, menganalisis, D. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mencipta. Jawabannya adalah B. Menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Soal nomor 4. Pada kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Sikap tersebut didapat terutama pada tahapan pengalaman belajar titik-titik. A. Menanya, B. Mengasosiasi, C. Mengumpulkan informasi, D. Mengomunikasikan. Jawaban yang benar adalah B. Mengasosiasi. Lanjut ke soal nomor 5. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dalam menentukan KKM, guru dalam satuan pendidikan harus memperhatikan 3 faktor, yaitu A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru, B. Kompetensi guru, kapasitas kelas, dan intake siswa, C. Daya dukung, sarana prasarana yang ada, dan kemampuan guru, D. Kompleksitas KD atau indikator, daya dukung, dan intake siswa. Jawaban yang benar adalah D. Kompleksitas KD atau indikator, daya dukung, dan intake siswa. Soal nomor 6. Tokoh yang mengemukakan bahwa berpikir kritis atau critical thinking adalah sebagai sebuah proses aktif di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif adalah A. John Dewey, B. Piaget, C. Bloom, D. Vygotsky. Jawabannya adalah A. John Dewey. Nomor 7. Pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah pembelajaran yang melibatkan 3 aspek, yaitu transfer of knowledge, critical and creative thinking, dan titik-titik. A. E-learning, B. Problem solving, C. Analyzing, D. Create something.
Jawaban yang benar adalah B. Problem solving. Kita lanjut ke soal nomor 8. Apabila dalam suatu rancangan pembelajaran, siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan, serta mengklasifikasikan suatu hal, maka jenis materi yang diajarkan berupa titik-titik. A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep. Jawabannya adalah D. Konsep. Berikutnya nomor 9. Konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah model pembelajaran titik-titik. A. Problem solving, B. Discovery learning, C. Contextual teaching and learning, D. Inquiry. Jawabannya adalah C. Contextual teaching and learning. Nomor 10. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Karakteristik siswa, D. Indikator pencapaian kompetensi. Jawabannya adalah D. Indikator pencapaian kompetensi. Lanjut ke soal nomor 11. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. Alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Diagram. Jawaban yang benar adalah A. Bagan. Kemudian nomor 12. Penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya adalah titik-titik. A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik. Jawabannya adalah B. Evaluasi sumatif. Nomor 13. Di antara pernyataan berikut ini, manakah pernyataan yang benar mengenai penilaian formatif? A. Dilaksanakan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, khususnya pada saat berakhirnya pembelajaran. B. Dilaksanakan pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester. C. Dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. D. Berkaitan dengan menyimpulkan prestasi peserta didik dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Jawaban yang benar adalah A. Dilaksanakan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, khususnya pada saat berakhirnya pembelajaran. Nomor berikutnya, nomor 14. Seorang guru mencari materi pembelajaran dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, dan kedalaman materi. Jawaban yang benar adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nomor 15.
Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya titik-titik. A. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, bobot penilaian hasil belajar. B. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar dan kunci jawaban tes. C. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar. D. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Jawaban yang benar adalah D. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Nomor 16. Di dalam sebuah pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk menceritakan pengalaman menarik yang dialaminya kepada teman-temannya. Sebagian merasa senang, sebagian yang lain merasa malu. Kegiatan ini merupakan sarana untuk mengembangkan kecerdasan titik-titik. A. Kinestetis, B. Visual spasial, C. Verbal linguistik, D. Logis matematis. Jawaban yang benar adalah C. Verbal linguistik. Nomor 17. Berikut ini adalah fungsi dari penilaian atau assessment, kecuali A. Untuk memberikan informasi awal sehingga guru dapat mendesain skenario pembelajaran dengan tepat. B. Untuk memberikan umpan balik bagi guru dan peserta didik guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran. C. Untuk memberikan informasi ketercapaian tujuan pembelajaran tertentu. D. Untuk menentukan garis besar kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi siswa bermasalah. Jawaban yang benar adalah D. Untuk menentukan garis besar kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi siswa bermasalah. Nomor 18. Arah dan tujuan pendidikan haruslah lebih mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan akhlak terpuji. Berikut adalah alasan mengapa akhlak lebih diutamakan daripada ilmu, kecuali titik-titik. A. Ilmu hanya bisa berguna bagi orang lain manakala disertai akhlak yang baik. B. Tanpa disertai akhlak yang baik, ilmu hanya akan membuat seseorang menjadi sombong, tamak, dan cenderung memiliki sifat merusak. C. Akhlak yang baik adalah barometer keberhasilan pendidikan. D. Peradaban hanya bisa tercapai jika seseorang menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Akhlak hanyalah masalah sudut pandang manusia saja. Jawabannya adalah D. Peradaban hanya bisa tercapai jika seseorang menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Akhlak hanyalah masalah sudut pandang manusia saja. Soal berikutnya, nomor 19. Penulisan kisi-kisi soal menjadi langkah penting yang harus dilakukan guru sebelum melakukan penulisan soal. Berikut adalah kriteria kisi-kisi yang baik, kecuali A. Mengacu pada materi pelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan. B. Mencantumkan sumber, media, dan bahan belajar. C. Memiliki komponen identitas dan matriks dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami. D. Menggunakan satu atau lebih kata kerja operasional dalam satu rumusan indikator. Jawabannya adalah B. Mencantumkan sumber, media, dan bahan belajar. Soal terakhir, nomor 20. Dalam melakukan penilaian, guru dapat menggunakan instrumen tes pilihan ganda atau multiple choice. Di bawah ini adalah kelebihan soal pilihan ganda, kecuali A. Lingkup materi yang diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan. B. Tingkat validitas isi relatif tinggi. C.
proses koreksi dan penyekoran mudah dan objektif. D. Tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Jawabannya adalah D. Tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Demikianlah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya latihan soal yang dapat saya berikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.